Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami kepintaran, hikmat, kecerdasan, dan akal budi, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat menangkap semua isi firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini bisa menjadi rema dan bertumbuh dalam hidup kami sampai selama-lamanya Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dan dimanapun Serwengi berada. Perkenalkan, nama saya Asara Lalan CVT dari kelas 12 Solomon nomor absen 1. Tema yang akan saya sampaikan pada firman Tuhan kali ini adalah jagalah pergaulan. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Jika seorang remaja salah dalam melangkah, hal itu bisa berdampak buruk bagi kehidupannya. Banyak anak muda di zaman sekarang yang salah dalam memilih pergaulan. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi anak salah dalam memilih pergaulan, di antaranya lingkungan, keluarga, emosional, atau perasaan. Banyak anak-anak remaja yang hidup di lingkungan yang tidak mendukung dan menyebabkan mereka untuk itu ikut ke dalam pergaulan yang ada di dalamnya, seperti mabuk, berkelahi, bertengkar, dan lain-lain. Kemudian, dalam hal keluarga, juga bisa mempengaruhi remaja salah dalam memilih pergaulan. Jika anak tidak pernah dinasihati atau diberi pengertian, maka ia bisa saja terjerumus ke dalam pergaulan yang salah karena mereka juga memiliki emosi atau perasaan. Kalau mereka di dalam keluarga tidak dipedulikan atau tidak diterima, maka ia akan mencari sesuatu yang bisa membuat ia merasa dipedulikan di luar sana. Di zaman sekarang ini, banyak di luar sana anak-anak muda yang dulunya bersikap baik, tidak pernah membuat masalah yang serius, tapi sekarang karena pergaulan bebas, hidupnya menjadi hancur. Banyak dari mereka yang terjerat narkoba, rokok, dan tindak kejahatan yang lainnya. Tetapi kita semua bisa menghindari hal tersebut dengan cara yang pertama, kita bisa membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan jika ada aktivitas di dalam gereja, kita bisa ikut ke dalamnya dan menjadi salah satu pelayan Tuhan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, otomatis iman kita kepada Tuhan akan bertumbuh dan kita bisa dengan mudah menolak seluruh hal yang buruk untuk kehidupan kita ke depan. Kalau kita setiap hari melakukan hal-hal tersebut, itu berarti kita telah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pastinya kita akan tahu hati Tuhan dan tahu mana hal yang disukai dan tidak disukai oleh Tuhan, dan menolak untuk melakukan hal-hal tersebut. Selain melakukan hal-hal tersebut, kita juga bisa aktif dalam kegiatan gereja dan melayani Tuhan agar kita bisa mengisi waktu kita untuk hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Kemudian, saya ingin menekankan tentang hal ini, yaitu tentang fondasi kehidupan setiap kita, yang berada di Lukas 6 ayat 47-48 yang berbunyi, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Nah, setiap dari kita pasti punya fondasi hidup, dan setiap orang memiliki fondasi yang berbeda-beda. Fondasi hidup kita haruslah didasari oleh firman Tuhan. Kalau tidak, maka hidup kita tidak akan kuat. Nah, seluruh hidup kita sekarang ini tergantung oleh fondasi kita. Apakah fondasi kita ini kuat atau lemah? Remaja sekarang masih bisa melakukan hal-hal negatif karena belum memiliki fondasi yang kuat dalam hidupnya. Oleh karena itu, mereka gampang terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dengan fondasi atau iman yang kuat, kita akan mudah menghindari hal-hal yang buruk dan dosa yang ada di sekeliling kita. Sama seperti dalam firman Tuhan tersebut, kalau rumah memiliki fondasi yang kuat, walaupun datang air bah dan banjir yang melanda, rumah itu tidak akan dapat digoyahkan.
Di usia sekarang adalah waktunya untuk kita mengeluarkan semua potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Namun, jika mereka-mereka di luar sana masih terjerat dalam pergaulan bebas, bagaimana untuk mengeluarkan potensi-potensi mereka tersebut? Jadi, marilah kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini dengan berbuat hal-hal yang positif dan pastinya hal-hal yang bisa membuat nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi. Kemudian, kita juga sebagai remaja Kristen juga harus menolong mereka yang membutuhkan kasih kita dan menarik mereka yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas untuk kembali lagi ke jalan Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Percayalah, saat firman itu ada di dalam hati kita, masa depan kita akan terjamin oleh Tuhan. Dan kita juga bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini Tuhan yang sudah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan juga bisa memberkati orang-orang di luar sana Tuhan. Dan juga kami belajar melalui firman ini Tuhan, biarlah kami semua menjadi pelayan-pelayan-Mu yang baik Tuhan dan juga bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Juga bisa membawa jiwa-jiwa kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan kami sudah berdoa dan Yesus, haleluya, amin. Sekian firman Tuhan dari saya mengenai pemuda dan remaja Kristen masa kini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.